Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi syrli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan menjaga hati program Kompas TV. Salat bertangkaikan mahkota salam kita sanjung sajikan kehariban junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa meringankan lisan untuk selalu berselawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa menjaga hati dimanapun berada. Hari ini kita akan melakukan kajian terkait dengan membangun keluarga sakinah sebagai pilar ketahanan keluarga. Fenomena-fenomena perceraian dari tahun 2020 hingga tahun 2024 atau tahun ini 2025 ini mengalami fluktuatif, kenaikan dan penurunan yang luar biasa. Tahun 2020, perceraian itu mencapai angka 291.000. Sedangkan tahun 2021, perceraian itu mencapai 447.000. Tahun 2022, perceraian itu mencapai puncak tertinggi, yaitu sekitar 516 kasus. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 463.000 kasus. Ini menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Indonesia itu semakin hari semakin banyak. Meskipun data ini menunjukkan kenaikan dan penurunan, tetapi ini menunjukkan dan membuktikan bahwa keluarga di Indonesia itu sedang tidak harmonis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pemirsa Kompas TV, fenomena perceraian tadi juga berimbas kepada fenomena-fenomena kekerasan, konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Konflik-konflik ini terjadi bukan hanya pada keluarga biasa, artinya keluarga kelas ekonomi biasa. Konflik ini juga terjadi pada keluarga-keluarga yang memiliki profesi tertentu. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ada keluarga ASN yang berada di Riau mengalami konflik sampai berujung nyawa. Begitu juga di Kota Binjai, ya, seorang aparat TNI membunuh istrinya. Begitu juga kasus yang lain, bahkan ada seorang anggota Polwan yang membakar hidup-hidup suaminya yang merupakan seorang polisi. Juga ada kasus di beberapa daerah, terutama ada seorang istri yang memenggal kepala suaminya. Beberapa kasus ini menunjukkan bahwa sangat rentan keluarga di Indonesia ini, terutama dalam menghadapi konflik. Padahal konflik yang terjadi dalam rumah tangga itu merupakan bumbu-bumbu penyedap hubungan keluarga yang ada di rumah tangga. Konflik ini itu menjadi salah satu ujian bagi suami dan istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, hadirin, beberapa kasus yang dijelaskan di atas tadi
ini menggambarkan bahwa pentingnya membangun keluarga sakinah, karena ini merupakan pondasi dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Keluarga sakinah, ketahanan keluarga ini merupakan program yang sedang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka meminimalisir konflik-konflik dalam keluarga yang akibatnya sampai berujung nyawa. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga ini harus terus dijaga, keharmonisan keluarga ini harus terus dibangun. Antara suami dan istri harus saling mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Suami yang mencari nafkah, istri yang mendidik anak, melayani suami, ini merupakan tugas yang telah Allah porsikan. Tugas porsi masing-masing yang harus dilaksanakan tanpa melihat mana beban yang paling besar, mana beban yang paling berat. Apakah beban suami atau istri. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga ini menjadi sesuatu yang harus diwujudkan dalam rangka melaksanakan program prioritas pemerintah, yaitu membangun ketahanan keluarga. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh hadirin, pemirsa, menjaga hati agar senantiasa menjaga hubungan yang baik antara suami dan istri, menjaga hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Karena ini merupakan perwujudan dari yang disebut dengan keluarga sakinah. Kalau keluarga sakinah, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, ini akan mewujudkan ketahanan keluarga yang baik bagi para keluarga yang ada di Indonesia. Pemirsa Kompas TV, kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Pemirsa menjaga hati, kita lanjutkan bahasan di segmen sebelumnya. Keluarga sakinah ini merupakan dambaan bagi semua orang. Mewujudkan keluarga sakinah ini menjadi sesuatu yang penting, yang urgent untuk kita lakukan. Lalu, apa sebenarnya keluarga sakinah ini? Dalam pengertian yang sederhana, keluarga sakinah ini merupakan keluarga yang memiliki benteng pertahanan di dalam mendidik anak-anaknya. Keluarga ini merupakan benteng pertama menghadapi krisis moral, krisis sosial, dan krisis spiritual. Oleh karena itu, membangun keluarga sakinah ini merupakan salah satu langkah yang tepat untuk menanggulangi berbagai persoalan dan konflik yang terjadi, terutama bagi anak-anak kita. Kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi selama ini, misalnya tawuran, ya, atau kenakalan-kenakalan remaja yang lain, barangkali bisa jadi ini karena keluarganya tidak menjadi benteng yang kuat untuk mendidik moral, untuk mendidik sosial dan spiritual dalam diri anak-anak itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan di antara kamu pasangan-pasangan yang sejenis. Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu tentram dan dijadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang,
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Pemirsa menjaga hati, ada 3 poin yang dapat kita lihat dari ayat ini. Yang pertama, bahwa keluarga sakinah itu dapat dilihat dari ayat ini, bahwa sakinah itu berarti ketentraman. Jadi makna sakinah itu adalah ketentraman. Jadi keluarga sakinah itu keluarga yang membawa ketentraman. Seseorang yang menikah tujuannya tentu ingin mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan ini harus diupayakan dengan berbagai cara. Sehingga cara-cara yang dilakukan itu dapat menjadikan kita keluarga yang sakinah. Ada ketentraman di dalam keluarga kita. Konflik-konflik yang terjadi mudah diatasi. Konflik-konflik yang terjadi antara suami dan istri mudah untuk diselesaikan. Perceraian yang banyak terjadi di Indonesia ini itu disebabkan karena konflik yang terjadi antara suami dan istri tak mampu mereka selesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan kepada kita semua hadirin bahwa keluarga yang kita bangun harus merupakan keluarga yang sakinah, yang memiliki ketentraman di dalamnya. Yang kedua, poin yang penting dari ayat ini adalah mawaddah. Mawaddah ini merupakan kasih sayang. Mawaddah ini dimaknai dengan kasih sayang. Allah menurunkan pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pasangan agar kita suami istri memiliki cinta kasih. Bagaimana saat kita mulai mengenal calon suami atau calon istri kita, muncul rasa cinta dalam diri kita, sehingga kita bertekad untuk menjadikannya pasangan hidup kita. Rasa yang kita alami saat sebelum menikah, itulah yang harus kita rasakan setelah kita menikah. Oleh karena itu, mawaddah ini harus terus dibangun. Rasa cinta, kasih sayang itu harus terus dibangun dalam keluarga, dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Ketika kita senang, kita tetap cinta dengan pasangan kita. Ketika kita sedih, ketika kita sulit, juga kita harus tetap cinta dengan pasangan kita. Poin yang ketiga dari ayat ini adalah warohmah. Rohmah ini artinya kasih sayang. Kasih sayang antara suami kepada istrinya, suami kepada keluarganya, kepada anak-anaknya harus tetap ada meskipun dalam kondisi seperti apapun. Oleh karena itu, rasa kasih sayang ini harus terus dibangun, harus terus dipupuk supaya semakin hari rasa kasih sayang itu semakin tumbuh, bukan semakin hari semakin berkurang. Sakinah, mawaddah, warohmah dalam ayat ini mengajarkan bahwa penting bagi keluarga, bagi suami dan istri atau pasangan untuk terus membangun ketentraman dalam keluarga, untuk terus membangun rasa cinta dalam keluarga, dan terus membangun rasa kasih sayang. Selayaknya ketika kita pertama mengenal calon pasangan, sampai seperti itulah rasa cinta kita, rasa kasih dan sayang kita kepada pasangan kita hingga akhir hayat kelak. Pemirsa Kompas TV, kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir.
Ketahanan keluarga merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keutuhan keluarga. Di segmen sebelumnya, kita membahas tentang keluarga sakinah. Maka segmen ini kita akan membahas tentang ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga ini dimaksudkan adalah upaya mewujudkan keluarga yang ulet, tangguh, mengelola SDM untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Pilar dalam ketahanan keluarga ini, di antaranya yang pertama adalah takwa. Takwa menjadi pilar utama di dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Karena takwa ini mengandung makna spiritualitas, kedekatan kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Spiritualitas ini menjadi sesuatu yang penting dan menjadi pondasi penting di dalam membangun ketahanan keluarga. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, ini bagian dari hal yang penting agar keluarga kita mampu bertahan dari segala tantangan dan cobaan. Yang kedua, pilar ketahanan keluarga ini adalah sabar. Meskipun kalimat sabar, kata sabar mudah kita ucapkan, namun terkadang sulit untuk kita aplikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa sabar itu bukan sekedar ucapan atau perkataan, tapi sabar merupakan tindakan nyata yang harus kita lakukan di dalam keluarga. Tanpa sabar, konflik antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, ini tidak akan pernah selesai dan reda. Oleh karena itu, sabar menjadi salah satu kunci penting agar keluarga kita mampu bertahan dari segala terpaan dan ujian di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, ketahanan keluarga harus mengandung unsur kasih sayang. Sebagaimana dalam keluarga sakinah, ketahanan keluarga juga menuntut adanya kasih sayang antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak. Kasih sayang ini menjadi kunci agar segala konflik yang terjadi itu dikesampingkan dan mudah untuk diselesaikan. Yang terakhir, hadirin, pilar ketahanan keluarga yaitu nafkah yang cukup atau memadai. Sering sekali kekurangan ekonomi atau kekurangan nafkah dalam keluarga menjadi salah satu alasan atau penyebab terjadinya perceraian. Oleh karena itu, nafkah ini harus dipenuhi, baik nafkah sandang, pangan, papan, maupun pakaian. Karena itu merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Kebutuhan dasar di dalam keluarga. Oleh karena itu, tanggung jawab memberikan nafkah Allah bebankan kepada suami. Sehingga para suami yang ada di Indonesia ini harus menyadari tanggung jawab ini agar senantiasa mencari nafkah, terutama nafkah yang halal, lagi baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tetapi mengimplementasikan ketahanan keluarga ini memiliki berbagai tantangan dan cobaan. Tantangan yang paling terasa, terutama di era yang semakin canggih,
di era modern dan globalisasi ini adalah degradasi pemahaman agama. Padahal seorang yang mau menikah, dia tentu harus memiliki pemahaman agama yang baik. Karena menikah itu sesungguhnya bukan hanya memenuhi nafkah batin, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksualitas saja, tetapi menikah itu adalah bagian dari upaya kita untuk menjalankan perintah agama. Oleh karena itu, pada suami memiliki tugas untuk membimbing istri dan keluarganya. Tantangan berikutnya adalah saat ini paradigma perceraian itu menjadi sesuatu yang biasa. Padahal orang-orang tua kita dulu menganggap perceraian itu bagian dari sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang jangan didekati. Tetapi hari ini, dari data yang telah disampaikan di awal segmen tadi, perceraian sebagai sesuatu yang biasa. Perceraian menjadi sesuatu hal yang biasa terjadi bagi dalam keluarga. Maka oleh karena itu, solusinya adalah kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Suami harus bisa dan mampu membimbing istrinya dalam hal agama. Suami harus mampu membimbing keluarganya, istri dan anaknya, untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, pemirsa menjaga hati. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembahasan dan kajian hari ini. Mari kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Karena sesungguhnya keluarga sakinah ini merupakan perintah Allah. Dan mari kita bangun keluarga kita menjadi keluarga yang tahan. Karena sesungguhnya ketahanan keluarga itu bagian dari perintah Allah. Sebagaimana pemaknaan perkawinan di dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam, ini mengindikasikan bahwa perkawinan itu ikatan lahir dan batin, mengikat lahir kita dan mengikat batin kita antara suami dan istri. Perkawinan itu juga merupakan akad yang kuat. Oleh karena itu, akad perkawinan itu harus menjadikan keluarga kita keluarga yang utuh dan tidak terpisahkan. Pemirsa menjaga hati, demikianlah kajian kita pada saat ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.